teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Dan selamat datang juga di Shaudi Sharing with Audi. Halo semuanya, selamat datang lagi di Shaudi Sharing with Audi. Pada episode kali ini, aku akan bahas pengalaman booster yang udah aku dapetin nih kemarin. Baru bener-bener kemarin banget aku dapetin booster vaksin COVID-19. Jadi yang penasaran, yang masih takut nih mau vaksin, Audi gimana, aku nggak nyaman, aku ngerasanya nanti kumat, nanti gini, nanti gitu, jangan skip videonya, tonton terus sampai habis. Jadi kemarin aku baru aja booster vaksin COVID-19, yang booster berarti itu yang ketiga gitu ya, vaksin yang terakhir. Kalau tapi nggak tahu sih ke depannya, kalau mungkin ada booster jilid 2, 3, 4, 5, 10, siapa tahu kan. Tapi ini aku udah dapet yang ketiga. Nah, buat yang belum nonton video aku booster pertama, kedua, itu boleh nanti aku taruh linknya di description box. Kalau mau juga bisa cek di atas sebelah sini, nanti aku bakal masukin juga link videonya. Jadi kemarin itu aku baru aja booster, tapi sorry banget nggak ada video pas aku lagi vaksinnya gitu ya. Cuman ada fotonya aja, nanti aku bakal selipin di sini. Jadi kemarin itu booster di dekat rumah sih, nggak terlalu jauh, kayak cuma 30 menit aja dari rumah, di daerah Gading Serpong gitu. Pakainya kalau yang pertama sama kedua kan aku pakainya kan Sinovac atau Sinovac itu kan. Nah, yang ketiga ini aku pakainya Pfizer. Jadi kemarin itu prosesnya sih cepet aja, nggak selama yang pertama sama yang kedua. Terus kalau untuk gejalanya sendiri, to be honest, sampai hari ini sih aku masih ngerasanya lebih biasa aja sih. Mungkin yang pertama sama kedua tuh lebih stres, lebih khawatir karena kan nggak mau kumat, nggak mau sakit, nggak mau apa gitu kan, karena udah terlalu sering sakitnya pas yang di tahun lalu. Cuman yang ini semoga aja sih kedepannya nggak ada apa-apa juga. Kemarin pada saat selesai vaksin hanya pegel banget, bener-bener tangannya tuh kayak pegel banget, sakit gitu, nggak tahu kayak entah kenapa pegelnya tuh pegel pol, tapi emang gak lama sih, mungkin cuma kayak 15-30 menit habis itu dia hilang, nggak terlalu bermasalah. Cuma memang pas malam, pas lagi tidur tuh memang apa ya biasa karena namanya juga habis disuntik, jadi kan ada kayak bekasnya sakit gitu. Jadi kalau pas tiduran ngadep ke sebelah kiri tuh kayak au kayak sakit-sakit gitu. Jadi kan emang juga nggak sadar karena namanya juga tidur, jadi kayak ke bawah gitu karena sakit ketimpa pas lagi tidur. Cuman selebihnya dari sisi psoriasis, dari sisi lain-lainnya sih nggak ada. Secara nafsu makan, secara ngantuk, mungkin kalau ngantuk sih ya pas perjalanan pulang aja sempat sedikit kayak nguap-nguap, tapi nggak tidur juga sih gitu. Dan semalam juga aku tidurnya juga bahkan lebih malam, kayak nggak ngantuk aja, rasanya biasa aja, seger banget, fresh gitu, seger. Terus hari ini pas bangun juga fresh aja, puji Tuhannya juga nggak anget, nggak demam gitu, nggak, karena memang pas pulangnya langsung minum Panadol biru gitu ya, paracetamol, untuk mencegah aja nih apa-apa yang mungkin bisa terjadi setelah vaksinnya. Cuman sejauh ini sih aman-aman aja, nggak ada masalah apapun, nggak ada kendala-kendala yang kayak dulu pas vaksin yang pertama gitu. Nah terus mungkin buat yang tanya juga, Audi boleh nggak sih kita sebagai penderita psoriasis autoimun tuh vaksin gitu ya. Terus kemarin sebenarnya aku udah pernah bahas ini juga di video yang lalu, cuma aku bahas sedikit aja kali ya. Jadi kalau misalnya untuk vaksinnya sendiri tuh boleh, kecuali untuk autoimun yang lupus tuh memang harus dengan anjuran dokter atau gimana, aku juga kurang pasti. Karena pada saat vaksin yang pertama sama kedua itu memang ditekankan banget, ditanya sama susternya, oh kamu autoimunnya apa, jadi memang harus jelas. Terus dia bilang kalau lupus kita nggak berani kasih, harus membawa surat keterangan segala macam, nggak tahu lah intinya gitu. Cuman aku bilang oh enggak, aku psoriasis, udah pernah ke dokter juga dan dokter bilang boleh gitu, udah ada lampu hijau boleh vaksin, jadi nggak masalah. Cuman aku dengar juga cerita beberapa teman-teman kalau mereka dihentikan vaksinnya pada saat udah pergi ke tempat vaksinasi tuh dihentiin, nggak boleh dikasih karena tidak membawa surat keterangan. Nah aku juga kurang pasti tuh kenapa kayak gitu, soalnya saat aku pergi ke vaksin yang 1 sama 2 dan 3 ini juga nggak ditanya surat apa-apa, cuman di confirm aja. Dan dia karena maksudnya pada saat aku pergi gitu kan kelihatan gitu ya, ada putih-putih kayak belang-belang kayak gini, nggak bakal itu udah kelihatan ya, jadi kayak agak belang-belang gitu. Jadi kalau pas dia tanya, jadi dia langsung lihat, aku bilang oh ini surat itu yang ini, dan memang lagi calm aja, nggak lagi merah-merah yang parah gitu, nggak, lagi calm. Jadi dia juga merasa aman. Cuma mungkin buat teman-teman yang ditolak pergi vaksinnya bisa jadi mungkin karena terlihat terlalu merah-merah rashes gitu kali ya, akhirnya mungkin susternya juga khawatir karena kan nggak bawa surat dokter, surat keterangan tuh nggak dibawa, jadi mungkin karena itu juga bisa terjadi. Jadi mungkin pergi aja ke dokter terus bilang iya nih dok, saya dihentikan karena nggak membawa surat. Kemarin sih pas aku yang sebelum vaksin pertama kan sempet ke dokter dulu tuh, terus si dokter tuh memang kasih
satu kayak PDF file gitu, isinya memang pemberitahuan atau informasi kalau orang yang dengan autoimun psoriasis itu boleh menerima vaksin, tapi kayaknya kalau nggak salah dengan jenis tertentu. Nanti aku akan taruh juga di sebelah sini untuk jenisnya gitu ya. Jadi memang boleh, tapi harus saat psoriasis lagi nggak kumat parah atau lagi nggak bener-bener membludak, setelah bernanah parah kan pustular. Kalau mungkin lagi yang kering banget tuh itu memang nggak boleh. Jadi pas lagi saat inflamasi tinggi-tingginya tuh nggak boleh pergi vaksin. Cuman kalau pas lagi normal, lagi mau menuju masa remisi, lagi kalem kayak aku kemarin kan juga lagi kalem aja tuh, jadi boleh aja, nggak ada masalah. Jadi jangan khawatir juga. Jadi banyak juga nih yang takut, aku takut banget nih nanti kumat. Sebenarnya semakin kamu takut semakin keluar sih, itu yang aku bilang. Karena aku di yang pertama kedua tuh aku takut banget, gimana nih nanti aku kumat, aku gini udah deh gue bye, kumat semuanya keluar, bener-bener keluar parah gitu kan, berminggu-minggu dan berbulan-bulan lagi. Cuman lebih ditekanin lagi aja, nggak apa-apa, yuk kita positif aja, nggak bakal ada apa-apa, nggak bakal lapar. Karena yang ketiga ini aku juga nggak rasa apa-apa sih, ya semoga aja kedepannya juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya tiba-tiba mungkin ada hal-hal buruk apa, aku pasti bakal bikin video lagi update gitu ya, setelah booster ketiga apa perasaannya untuk tubuh aku ini gitu. Jadi gitu mungkin sedikit recap aja, sedikit info aja nih, kalau aku emang udah vaksin ketiga, 1, 2, 3 udah beres, sudah semuanya. Jadi aku udah fully vaccinated dan bagus banget, maksudnya ini bisa membantu kita karena kita tahu juga kita kan autoimunnya tuh lemah, bahkan nggak ada autoimun gitu ya. Jadi memang harus dibantu juga dengan vaksin ini. Orang-orang yang mungkin nggak ada sakit autoimun aja membutuhkan vaksin, apalagi kita gitu kan yang sangat-sangat kaum lemah dan rentan ini, kita juga harus butuh dong vaksin gitu. Jadi jangan takut, dicek lagi aja Peduli Lindunginya, dilihat di sana udah ada invitasi belum nih untuk vaksin ketiga. Kalau misalnya memang belum sama 1 atau 2, langsung aja pergi cari informasi di Peduli Lindungi, di Google gitu ya, dicari tempat-tempat vaksinasi yang terdekat dari rumah teman-teman, pergi ke sana dan vaksin gitu. Jadi semoga bisa bermanfaat video aku kali ini. Stay safe semuanya, selalu sehat, dan kita ketemu lagi di Xiao di episode selanjutnya. Bye.